tiap hari kedengaran itu tembakan dulu, keluar gitu. Aku bilang sopo meneh sing mati. Kemudian beredar juga daftar nama yang Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Ini belum mendapatkan Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban. Orde Baru merupakan masa pemerintahan di Indonesia yang berlangsung sejak 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintahan ini lahir dengan tujuan utama menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam upaya menjaga stabilitas tersebut, pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan keamanan yang sangat ketat. Negara memiliki kontrol yang besar terhadap masyarakat, terutama terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan dan ideologi negara. Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Namun, di balik keberhasilan pembangunan dan stabilitas yang sering ditonjolkan, terdapat berbagai kebijakan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dua di antaranya adalah praktik penembakan misterius atau petrus, serta penahanan tahanan politik atau takfal. sedangnya berjuang kayak bapak nggak dapat apa-apa, itu katanya yang membuat prestasi, akhirnya ngerampok, membunuh apa gitu loh. Negara bisa saja menganggap dia penjahat, tapi masyarakat itu menganggap dia bukan sebagai penjahat. Penembakan misterius atau yang dikenal dengan singkatan Petrus terjadi pada awal dekade 1980-an. Peristiwa ini ditandai dengan ditemukan korban yang diduga pelaku kriminal dalam keadaan meninggal tanpa melalui proses hukum yang jelas. Petrus diklaim sebagai langkah pemerintah dalam menekan angka kriminal. Namun, pelaksanaannya menimbulkan kontroversi karena negara secara sepihak menghilangkan hak hidup orang tanpa pengadilan. Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM dalam bentrok penolakan PSN Rembang Eco City yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September 2023. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian pada Jumat 22 September 2023. Selain Petrus, praktik penahanan politik juga menjadi sorotan pada masa Orde Baru. Tahanan politik atau kafol adalah individu yang ditahan karena pandangan politik, dugaan keterlibatan ideologi tertentu, atau dianggap berseberangan dengan pemerintah. Banyak kafol yang ditahan dalam waktu lama tanpa proses pengadilan yang adil. Sebagian dari mereka bahkan diasingkan ke daerah terpencil seperti Pulau Buru yang menyebabkan hilangnya kebebasan dan hak sipil. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai batas kekuasaan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk memahami dampaknya lebih jauh, mari kita dengarkan pandangan dan diskusi dari sudut pandang yang lebih luas. Lalu kita lihat ya dari penjelasan tentang Orde Baru tadi. Nah, stabilisasi Orde Baru tuh kira-kira menurut kalian ya, menurut stabil nggak sih? Stabil nggak ya? Kelihatannya sih stabil ya. Tapi ternyata daya mahal sama pelanggaran HAM loh. Menurut aku, itu kebijakan yang paling serem sih. Ya karena negara langsung mengambil hak seseorang. Iya sih, meskipun alasannya buat keamanan ya, tapi emang mereka tuh nggak bisa dibenarkan. Karena kan mereka melakukannya tuh dengan cara misterius ya, bukan transparansi. Nah, dan Petrus itu bikin masyarakat hidup dengan rasa takut tahu. Yang jadi masalah tuh negara waktu itu kayak nggak punya pengawasan, kekuasaan terlalu terpusat. Tapi kalau misalkan melapor, dampaknya bakal panjang lagi dan bakal banyak yang berjalan bertahun-tahun. Dan itu tanpa pengadilan loh, hak kebebasan individu benar-benar dilanggar. Belum lagi kalau keluarganya juga ikut meski jelek dari masyarakat. Iya.
negara. Itu dianggapnya ancaman. Dan dari sini kelihatan kalau ini itu gampang banget dikorbankan. Itu pun kalau misalkan kekuasaan dibatasi. Makanya sejarah ini penting buat generasi sekarang. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari etnis dan akhlak, guys? Keamanan nggak boleh jalan keadilan dan kekuasaan harus selalu diawasi. Nah, karena kan negara yang kuat adalah negara yang menghormati hak